Salam, selamat pagi, salam damai, saudara-saudari seiman dalam nama Yesus. Kita bertemu lagi dalam audio santapan firman Tuhan hari ini, 18 November 2024. Hari ini dalam minggu biasa ke-33, bacaan Injil dipetik daripada karangan Santo Lukas, bab 18 ayat 35 hingga 43. Mari bersama mendengarkan dan merenungkannya. Waktu Yesus sudah dekat Yeriko, ada orang buta yang duduk di pinggir jalan dan menggemis. Mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah sekarang, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Melihat hal itu, seluruh rakyat memuji-muji Allah. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, orang buta di kota Yeriko telah mendengar cerita-cerita orang tentang Tuhan Yesus. Ketika mengetahui Tuhan lewat, ia lalu berseru-seru meminta Tuhan Yesus berbuat sesuatu untuknya. Meskipun orang lain menghalang-halangi dia, orang buta itu terus berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ia pun mendapat berkat dari Tuhan. "Melihatlah sekarang, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudari terkasih, iman memang menjadi persoalan pribadi kita dengan Tuhan. Akan tetapi di sekitar ataupun sekeliling kita memberi pengaruh bagi pertumbuhan iman itu. Ada orang-orang yang membantu dan menyokong kita dalam perjumpaan dengan Tuhan. Kita juga menjumpai orang-orang ataupun tradisi dan kebiasaan justru menghalangi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Seperti orang buta di Yeriko, kita diajak untuk teguh dalam iman dan pengharapan akan karya Allah dalam hidup. Meskipun tantangan dan kesulitan datang silih berganti, kita tetaplah menyerukan nama Tuhan Sang Juru Selamat itu. Saudara-saudari, bagi pengalaman saya secara pribadi, sebelum saya mengenal Tuhan, saya telah dibisikkan pada tahun 1976. Waktu itu saya tidak mempunyai apa-apa pegangan karena kami masih beragama asal tradisional. Jadi boleh dikatakan ketika
ketika itu saya buta dalam rohani. Tetapi suatu hari dalam perjalanan menuju kebun, saya telah dibisikkan oleh satu suara jelas kedengaran di telinga. Siapakah engkau? Siapakah juru selamatmu? Ini soalan dia. Jadi saya mencari dan mencari jawaban. Bagaimana saya harus ada kepastian dan meyakinkan diri ini siapa juru selamat. Dan itu suatu hari saya telah mendengar satu choir group St. Patrick sedang dalam latihan. Dalam lagu itu mereka sedang menyanyikan lagu Amazing Grace. Dan apabila saya mendengar itu, saya mengalir air mata. Walaupun saya belum memahaminya, tetapi saya dimengertikan sesuatu. Dalam arti Amazing Grace ini, dulu saya buta, sekarang saya melihat. Dan saya yakinkan diri bahwa sungguh-sungguh ketika itu Yesus Kristuslah juru selamat. Dan sehinggalah tahun 78 saya telah dibaptis bersama kawan-kawan seperkampungan. Itulah pengalaman pribadi yang saya alami sebelum mengenal Yesus. Dengan itu pengalaman orang buta di Yeriko itu juga mendorong kita untuk menjadi sesama yang baik bagi orang lain. Pertama, bagi mereka yang sedang mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita harus membawa orang lain untuk mengalami Tuhan, bukan sebaliknya, menjerumuskan mereka dalam perbuatan yang tidak baik. Semoga firman ini menerangi kita dari kebutaan ketika ini. Banyak lagi yang diselamatkan, perlu diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demi nama Bapa, Putra,